Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Muniati dengan NIM 110911303. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hambatan perkembangan pada anak Andera Cyper dan kaitannya pada pendidikan agama Islam. Langsung saja. Pengertian Andera Cyper adalah suatu kondisi di mana seorang anak menunjukkan prestasi yang berada di bawah kemampuan anak sesungguhnya. Hal ini biasanya terjadi pada anak-anak yang memiliki tingkat inteligensi yang tinggi, namun prestasi di sekolah berada di bawah performance anak tersebut. Yang kedua, jenis-jenis Andera Cyper. Menurut para peneliti, terdapat beberapa jenis siswa Andera Cyper. Yang pertama, jenis klasifikasi berdasarkan pengukuran, meliputi 1. Tidak diketahui, kedua, skor tes aptitude tinggi, yang ketiga, skor tes achievement standar tinggi. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan rentang waktu, meliputi 1. Andera Cyper sesaat atau situasional. Yang kedua, Andera Cyper kronis. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan luasnya, meliputi 1. Andera Cyper pada satu keterampilan yang spesifik. Yang kedua, Andera Cyper pada suatu bidang keterampilan yang lebih luas. Yang ketiga, Andera Cyper menyeluruh. Klasifikasi berdasarkan dampaknya, meliputi sedang sampai ringan, lalu sedang sampai parah. Karakteristik Andera Cyper. Karakteristik umum siswa Andera Cyper yaitu cenderung disorganized. Mereka sering lupa mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas sekolah, salah meletakkan buku, melamun, tidak mendengarkan, melihat ke jendela, banyak bicara dengan anak lain, tidak memperhatikan atau sulit untuk mempertahankan konsentrasi terhadap tugas serta sulit menunda bersenang-senang, dan tidak memiliki keterampilan dalam belajar. Pada umumnya, siswa Andera Cyper merasa sekolah merupakan hal yang membosankan. Mereka biasa menyalahkan guru atas nilai buruk yang mereka peroleh. Mereka juga mempersepsikan orang tua dan guru tidak mendukung mereka, serta memiliki sikap negatif terhadap sekolah. Dengan kata lain, mereka memiliki locus of control yang bersifat eksternal. Pada umumnya, mereka kurang memiliki kontrol diri internasional yang kuat terhadap pencapaian keberhasilan belajarnya. Andera Cyper memiliki konsep diri yang rendah, persepsi negatif terhadap diri mereka, serta mempersepsikan kemampuan akademik tidak bagus. Sebagian Andera Cyper pendiam, dan sebagian lagi bosi. Mudah kehilangan kesabaran, cenderung agresif, suka menentang, dan pelajaran yang bisa diminati adalah pelajaran olahraga. Mereka lebih berminat pada kegiatan di luar sekolah. Selain itu, biasanya mereka menampilkan kinerja buruk pada salah satu mata pelajaran yang berhubungan dengan keterampilan dasar, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Beberapa karakteristik Andera Cyper lainnya yaitu bersikap manipulatif, secara terbuka maupun terselubung, misalnya memanipulasi orang tua agar membantu mengerjakan pekerjaan rumahnya. Faktor penyebab terhambatnya perkembangan pada anak Andera Cyper. Faktor individu, keluarga, dan sekolah dapat mempengaruhi muncul Andera Cyper pada anak. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan dan memberikan kontribusi terhadap masalah Andera Cyper. Faktor-faktor yang mempengaruhi Andera Cyper antara lain adalah 1. Faktor individu. Faktor dari dalam diri individu yang paling sering dihubungkan dengan Andera Cyper adalah konsep diri yang rendah
dalam bidang akademik. Yang kedua, faktor keluarga. Faktor keluarga yang dianggap menjadi penyebab underreceiver adalah kurangnya kemampuan orang tua untuk mendukung anak secara edukatif. Yang ketiga, faktor sekolah. Salah satu faktor dalam sekolah yang mempengaruhi munculnya underreceiver adalah suasana kelas yang dipenuhi dengan kompetensi yang kurang jelas. Selain itu juga pemberian label negatif oleh guru seperti anak malas, troublemaker, dan lain-lain. Upaya guru pendidikan agama Islam kelas 8 dalam mengatasi kesulitan belajar, terutama kelas 8C dalam pembelajaran PAI, yaitu dengan cara memanfaatkan fasilitas terutama dalam hal media, teknologi, informasi, dan komunikasi, dengan menghubungkan materi yang sedang dibahas oleh guru dan memadukannya dengan pencarian artikel melalui internet, serta memanfaatkannya dengan memadukan metode pembelajaran yang siswa akan tertarik dan memiliki minat akan mengikuti pembelajaran. Guru sebagai fasilitator, guru membimbing siswa dengan memberikan arahan kepada siswa untuk melakukan hal yang baik, maupun melalui pembiasaan kepada siswa agar mudah dalam menghafalkan suatu materi, bahkan pendekatan dengan siswa agar siswa merasa nyaman dan aman selama pembelajaran berlangsung. Guru menjadi teladan yang baik untuk siswanya, mulai dari cara berpakaian maupun sikap selama berada di sekolah maupun di luar sekolah, sebab siswa cenderung suka mempraktekkan apa yang mereka lihat, memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa melalui berbagai macam metode sesuai dengan karakter kelas masing-masing agar siswa memiliki semangat dalam belajar. Terutama pendidikan agama Islam memberikan motivasi kepada siswa tentang manfaat yang terkandung dalam setiap materi pendidikan agama Islam, dengan maksud agar siswa memiliki semangat dan minat dalam mempelajari pendidikan agama Islam. Sekian dari saya tentang materi saya, yaitu faktor yang menghambat anak dalam underreceiver. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.